Pak Khairul, begitulah sapaan akrabnya. Pria kelahiran Jakarta 24 April 1974 yang kini menjadi satpam di gedung PBNU. 22 tahun sudah ia mengabdikan diri sebagai satpam, terhitung sejak tahun 2002 hingga sekarang. Saat ini ia bermukim di rumah sederhananya di daerah Darmaga Bogor, Jawa Barat bersama istri dan buah hatinya. Dalam keseharian, ia menempuh jarak sekitar 2 hingga 3 jam untuk menunaikan tugasnya di PBNU. Ia mengisahkan banyak kisah menarik yang ia dapatkan selama bertugas di gedung PBNU. Pak Khairul mengaku modal utama yang mendorong ia mampu bertahan selama 22 tahun mengabdi di PBNU hanyalah keikhlasan sembari berharap akan keberkahan dari para masyayikh di Nahdlatul Ulama. Dari Bogor, Mas Haji, daerah Darmaga Bogor. Kebetulan ya kecil-kecilan udah kredit rumah ya, alhamdulillah dari PBNU juga saya bisa kredit rumah di sana. Mungkin kalau nggak itu ya nggak mungkin. Kalau nggak itu kita nggak punya rumah sendiri, Mas Haji. Udah tenang, alhamdulillah. Bila kata kecil-kecilan kalau udah rumah sendiri udah tenang, Mas Haji, ya kan. Kalau dari Bogor ke sini itu berapa jam? Ya kurang lebih ada 2 jam 3 jam, Mas Haji. Kalau kita nyantai ya 3 jam, kalau mau cepat ya 2 jam setengahan lah. Kalau lumayan, Mas Haji, dibilang jauh ya jauh ya. Kita nikmatin itu aja. Kita udah pokoknya ikhlas saja, ikhlas kita jalanin hidup dengan itu ya. Ya karena udah kebutuhan kita gimana, udah kebutuhan kita juga. Utama kebutuhan kayak daya tariknya di PBNU ya begitu, Mas Haji. Jadi ada daya tarik sendiri. Semangat kita bismillah berangkat dari rumah sampai sini, alhamdulillah luar biasa, Mas. ya gimana ya, saya jalanin selama ini, saya jalanin kerja di sini tuh ya saya dibikin asik aja. Waktu ada acara ya istighosah saya ikutin. Ada acara di kantor, ada ujungannya presiden, saya ikutin prosedur aja, Mas Haji. Kita ikutin prosedur, kayak ada presiden apa mau ke sini, kita ikutin protokol kantor aja, arahan kita ke sini kita ikutin, arahan kita ke sini gitu aja. Jadi ya selama ini kan kita di sini bisa ketemu orang hebat ya di PBNU ini. Kita bisa ketemu orang-orang hebat. Ya nggak mungkin kalau orang nggak di PBNU kita bisa ketemu sama orang-orang kayak seorang menteri, orang presiden, orang pejabat luar negeri, kita bisa tahu jarak dekat itu, Mas. Jadi kan nggak mungkin. Sini aja kita bisa itu. Barokahnya ya itu. Kita ngalir aja, Mas. Kita nggak pernah dari dulu ya. Kita dekat kayak kita kalau buat ngobrol kayak itu sungkan, Mas Haji. Ya pokoknya kita layanin aja. Kita layanin pas. Ya kita kayak air ngalir aja, Mas. Nggak pernah saya ketemu kiai minta. Paling kalau lagi pas bareng-bareng karyawan semua, ketemu dengan siapa, ketua umum apa, ketemu kiai siapa bareng-bareng, silaturahmi apa, pengen minta itu baru bareng-bareng, Mas Haji kalau sini. Ya, kalau udik mah di sini macam-macam. Macam-macam ya Kak ya. Kita buka semua dulu macam-macam. Berkata 2 hari 2 malam belum selesai, Beb, kalau itu. Iya kan? Ya kalau menurut saya sih ini, Mas Haji, pesannya ya pokoknya kita kerja di sini penting ikhlas. Kita jalanin aja, kita terima, jangan terlalu nyari kita nyari barokahnya aja. Berarti kita ikhlas, kita ya gimana, Mas? Kalau kita dipikir pakai materi suatu kita perlu apa di sini itu pasti ketemu. Alhamdulillah pasti ada aja jalannya. Nggak dari siapa pasti ada aja jalan. Saya ngerasain sendiri, Mas, kalau itu sampai saya ya berkata saya mau ke sini berangkat sampai nggak pegang uang sama sekali di dompet itu. Sampai sini saya bisa ibaratnya bapak saya bisa ngerokok, bisa makan, ya itu. Balik lagi nyari barokah itu pasti ada aja, entah dari mana rezeki ada aja, Mas, kalau di sini. Nggak bisa dihitung dengan materi, Mas Haji, kalau kita itu aja. Dalam bertugas, salah satu resiko yang harus ia tanggung ialah berkurangnya intensitas berkumpul bersama istri dan buah hatinya. Kendati pun demikian, ia menyadarinya hal itu sebagai konsekuensi pengabdian dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sehingga ia telah siap dengan segalanya. Tidak hanya sebatas itu, ia bersikukuh dengan keyakinannya bahwa dengan modal keikhlasan, mengabdi di PBNU adalah berkah raksasa tiada tara.
Ya kita kan tugasnya kan 2 hari siang, 2 hari malam, 2 hari turun piket Mas Haji. Jadi ya saya 4 hari stay di sini, 2 hari saya pulang ke Bogor. Ya ibarat kata ketemu keluarga itu ya nggak bisa setiap hari ketemu semenjak saya pindah di Bogor. Ya karena udah dipikir kalau udah ya tugas itu Mas Haji. Dibilang tugas kita, udah kewajiban kita sebagai bapak pencari nafkah ya mau nggak mau udah kita jalanin aja Mas Haji. Ya alhamdulillah istri saya juga menyadari dan menerima apa adanya. Saya semenjak di sini kerja di sini udah tahu semua saya kerja di sini, jadi dia menyadari oh iya suaminya lagi kerja 2 hari siang 3 hari malam. Dulu kan waktu sebelum perubahan ini kan belum ini Mas Haji, tadinya 3 hari siang 3 hari malam, kan udah dirubah lagi jadi 2 hari siang 2 hari malam, 2 hari turun, besok baru masuk pagi gitu. Alhamdulillah, jadi kebetulan anak pertama nggak ada, anak kedua nggak ada. Saya kerja masuk di sini, kebetulan istri saya mengandung anak saya yang ketiga, yaitu Mas Haji. Dibilang barokahnya itu kerja di PBNU itu. Saya ya mungkin emang kerja barokah di sini, saya langsung alhamdulillah. Sampai sekarang anak saya udah kuliah, ya barokahnya itu ada aja Mas Haji rezeki kerja PBNU. Awal pertama 8 bulan dalam kandungan keluar, yang kedua 6 bulan dalam kandungan keluar. Nah begitu saya posisi saya waktu itu nggak kerja Mas Haji, saya nggak kerja. Alhamdulillah saya begitu saya udah nggak kerja, saya kerja di sini, istri saya alhamdulillah langsung ngisi anak saya yang ini sampai sekarang udah umur 21 tahun anak saya sekarang. Semenjak saya kerja di sini Mas Haji, saya bisa biar kata itu bisa ke anaknya kuliah, anak saya kuliah, bisa mencukupi buat keluarga. Mulai tadi saya nggak punya apa-apa, alhamdulillah sampai punya dikit-dikit punya rumah lah Mas, biar kecil-kecil, punya rumah kecil-kecilan meskipun dengan kredit itu Mas Haji. Alhamdulillah barokahnya itu Mas Haji di sini tuh. Kita kerja selama kerja di sini yang saya ngerasain udah ya cukup lah Mas, berkata buat kalau buat makan sehari cukup, alhamdulillah. Buat per bulannya alhamdulillah ada gitu Mas Haji. Ya alhamdulillah Mas Haji. Ya pokoknya ya cukup lah Mas Haji, dibilang gede cukup, kecil cukup, kalau sini alhamdulillah gitu. Kita ikhlas kerja di sini, kita ngabdi sama kiai-kiai. Gitu aja Mas Haji. Bisa cuma itu aja, ikhlas kita kerja di sini buat ngelayanin kiai. Insya Allah dari kiai-kiai kita ambil barokahnya. Udah gitu. Pernah suatu ketika, Pak Hairul mendapati kesempatan untuk berinteraksi secara langsung bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Baginya, peristiwa tersebut menjadi momen yang tidak akan pernah ia lupakan sampai kapanpun. Mencium tangan, bahkan tidak hanya itu, ia menggandeng dan menuntun seorang ulama besar yang namanya sangat dikagumi oleh dunia. Ibarat tertimpa durian runtuh, tak pernah terbayangkan ia akan sampai di titik itu. Kebetulan almarhum Bapak itu sewaktu almarhum Gus Dur dari luar Mas Haji. Turun kebetulan pengalaman pasti di dalam. Dan saya tinggal ada di situ, ada saya. Otomatis saya inisiatif buat bantu Bapak sampai ruangan beliau, saya anterin. Sampai kebetulan di dalam juga ada ajudan sama pengawal di dalam semua. Ya mau nggak mau saya nggak mungkin Mas Haji kita manggil yang di dalam. Bapak cuma posisi berdua sama temennya itu, cuman jalan kedai itu langsung saya pegang, bantu beliau, tangan beliau langsung saya tuntun sampai di ruangan. Yaitu dengan perasaan antara kita gimana Mas Haji, kita perasaan takut, pokoknya nggak bisa itu, perasaan takut, perasaan waduh luar biasa Mas Haji itu. Nggak bisa itu ya, nah itu segan karena dia seorang kiai besar. Sedangkan saya dari dulu dari kecil tuh nggak punya angan-angan lah bisa dengan salaman tangan dengan seorang kiai besar, bekas presiden beliau. Luar biasa itu Mas, itu balik kebanggaan saya sendiri Mas Haji itu luar biasa, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kebanggaan kita sendiri, kita masih bangga bisa gimana, bisa mau cium tangan beliau aja setiap hari. Kalau kita itu bisa mau cium salaman sama beliau itu. Sedangkan yang orang yang luar sana mau
mau cium tangan dia itu sampai rebutan kayak apa. Ya itulah mas, kita bangganya di PBNU itu benar barokahnya kita nyari kerja di sini. Ya kalau selama saya di sini kan ya emang bapak udah nggak jadi ketua umum kan, kebetulan ketua umumnya Pak Kiai Hasyim Muzadi kan mas, Kiai Hasyim Muzadi. Ya kalau itu bapak ya kalau sudah selesai jadi presiden, dia kan sering ke kantor beliau, kan ada ruangan kantor di belakang, di ruangan pojok Gus Dur situ. Ya kalau lagi pas beliau kesini ya tamu-tamu banyak kesini mas, banyak kesini. Jadi kantor sini rame lah kalau gitu. Rame kalau beliau almarhum dulu sini. Kalau itu ya selama ini yang selama rasain ya itu yang tadi yang waktu pernah ngerasain nonton sekali-kalinya itu Bapak almarhum itu, sampai turun dari mobil saya bantu sampai ruangan beliau itu. Ya, sampai sekarang masih berkesan di hati saya sampai sekarang nggak bisa dilupain ya itu Mas Haji. Ya kalau lebaran ya kebetulan ke karyawan semua itu mas, hampir rata semua itu, rata semua ya di sini PBNU udah rutinitas setiap lebaran pasti begitu Mas Haji. Dari tangan dia langsung mas, dari tangan dia langsung ngasih bapak langsung dari almarhum Gus Dur buat karyawan, seluruh karyawan di PBNU ini hampir semuanya dapat semua, nggak ada yang tersisa, semuanya dapat semua. Dia pasti nanya mas, kalau kita ini namanya kalau bahasa Jawanya siapa iki, pasti dia nanya begitu bapak itu. Saya langsung jawab Khairul Gus, siapa Khairul? Khairul Sapam Gus. Oh iya, udah gitu aja. Selama perjalanan dari depan sampai ruangan beliau itu cuma ditanya itu. Saya nggak berani ngomong lagi karena posisi saya udah sebenarnya segan itu lah Mas Haji. Saya tegan itu udah perasaan segan. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa, ditanya ya saya jawab, nggak tanya saya diem gitu kalau. Sedang saya pernah punya cerita juga Mas Haji, waktu di Boyolali, waktu muktamar di Boyolali itu tahun berapa ya? Tahun 2005 apa? Itu sedangkan orang almarhum itu mau itu saya flashback yang tahun kemarin itu muktamar, saya ikut pertama kali muktamar itu yang di Boyolali itu di asrama Haji Donoudan itu kan, yang ada itu kejadian itu. Saya orang almarhum Gus Dur itu mau ke arena muktamar karena udah saking penuhnya orang tuh Mas Haji, nggak bisa lewat. Almarhum itu masih jadi waktu pakai kursi roda dituntun Mas Haji. Orang sampai saya tuh terharunya apa, orang mau cium tangan seorang Gus Dur aja kayak begitu, mau sedang mau deketin kan mereka ada bantuan tahu sendiri pas pampres apa kan nggak bisa sembarangan masih gitu kan. Itu mau masuk ke ringnya dia tuh susah. Sedang kita setiap hari di sini aja di PBNU bisa setiap hari kita ketemu, mau cium tangan mau foto setiap hari kita bisa Mas Haji. Nah itulah kebanggaannya gitu. Iya saya sama ngeliatin tuh ya Allah, sampai saya ngelus dari ya Allah, saya ngeliat di kantor kita bisa kayak apa, kita setiap hari kita bisa lihat, kita bisa cium tangan dia. Orang sedangkan yang di arena segitu banyak ya masih ribuan orang mau cium tangan kan nggak mungkin sembarangan kan, seorang itu kan orang nggak bisa sembarangan. Ya insya Allah kalau emangnya itu kalau kita nyari barokahnya dari bapak dari almarhum kan, kalau bapak kan panggilan kan kami kan bukan bapak, udah kayak bapak kayak bapak sendiri Mas Haji, ya bapak udah bapak. Ya seperti itu juga lah di sini, kayak udah kayak keluarga aja kita di sini. Lagi pas acara kadang malam dari luar kota dia mampir sini dulu. Setelah di sini kadang mau berangkat keluar kota dari sini dulu baru ke bandara. Seringan di sini malam banget. Di zaman masih beliau waktu masih itu ya sering ke sini kalau mau keluar kota. Apa di luar dari kota pasti ke sini dulu baru pulang ke diaman gitu. Aduh, kalau diceritakan mulai dari titik itu gak ada sampai saya yang sampai nggak ada itu Mas Haji. Saya gimana Mas Haji ya udah nggak, ya itu saya bilang balik lagi nyari barokahnya di PBNU, nyari barokahnya ya kita ya udah ngabdi aja lah. Saya berarti ngabdi sama NU, bisa bersyukur alhamdulillah bisa kerja di PBNU sini. Di sela-sela ia berkisah, tak terasa air matanya jatuh kalau Pak Khairul mengingat sosok-sosok yang berperan dari mulai pertama dirinya mengabdi hingga hari ini. Tak lupa dirinya menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran pengurus PBNU dari masa ke masa yang telah mengayomi dengan setulus hati. Terlebih tahun ini, Pak Khairul bersama karyawan lainnya akan diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Pertama ya saya ucapkan terima kasih dengan Pak Haji Siswanto.
Ya saya sebagai Mas Haji ya, maaf saya perwakilan dari teman-teman security di PBNU merasa berterima kasih banyak selama kita udah diperhatiin semuanya, dari semuanya lah diperhatiin. Ya meskipun ada kekurangan sedikit, maklum lah Mas Haji ya, wajar itu wajar kurang sedikit. Bersyukur alhamdulillah, terima kasih banyak pengurus yang dari mulai sekretariatan sampai pengurus yang tanfid semuanya. Ya terima kasih banyak. Sebagai perwakilan teman-teman saya yang sebagai sekutu udah bersyukur alhamdulillah. Ya ucapan terima kasih lah Mas Haji, terima kasih yang banyak kita bisa ngabdi di sini. Kita sekuat tenaga kita serahin buat PBNU semuanya, dan kita ya kalau diucapkan dengan kata-kata nggak bisa Mas Haji, udah pokoknya rasa kita tuh bisa di situ bangga, ada perasaan kebanggaan ke diri kita sendiri. Kita bisa ke PBNU, orang kan dari daerah aja mau ke sini tuh perlu berbiaya, kita bisa setiap hari bisa di sini gitu Mas Haji. Ya semoga itu aja saya itu Mas Haji kalau bang. Insya Allah sebagai petugas haji mohon doanya. Insya Allah tahun ini saya ditugaskan sebagai petugas haji. Saya mohon doanya juga Mas Haji. Ya kebetulan dari sini ada 5 orang Mas Haji. Kebetulan saya, Pak Kusnanto, Pak Saipul, Pak Wahyu, Pak Erwin, 5 orang Mas Insya Allah kalau emang yang terlama dulu. Mungkin ntar bertahap Mas Haji. Kalau ntar habis bertahap, kalau emang kita selesai saya sudah. Ntar ada lagi bertahap lagi, Insya Allah ya, semoga aja yang lain-lain setelah saya, Insya Allah saya bisa berangkat, yang lain-lain karyawan semua bisa, yaitu bisa juga sebagai penghargaan dari PBNU buat saya Insya Allah gitu ya. Sebagai mungkin dari PBNU ada ucapan terima kasih buat saya selama saya mengabdi di PBNU selama 22 tahun ini Pak Haji, dan saya Insya Allah kalau seizin Allah saya bisa diberangkatkan ke Tanah Suci sebagai petugas haji. Ya sebagai saya dan teman-teman mohon doanya bisa dilancarkan semuanya urusan di sana, semua bisa balik lagi ke Indonesia dengan selamat ya, sebagai petugas haji tahun ini. Ya mungkin itu bisa buat sebagai penghargaan buat saya Mas Haji, para teman-teman saya yang udah lama di sini bisa diberangkatkan tahun ini. Ya, buat ya gimana ya, jadi itu masih dibilang kayak buat penghargaan itu Mas Haji, penghargaan dari PBNU. Ya saya terima kasih banyak selama ini saya udah mengabdi dengan ikhlasnya itu. Masih juga ke PBNU udah nggak mungkin Mas kalau nggak saya kerja di sini bisa. Insya Allah kalau emang dari izin Allah kita bisa berangkat di sana Mas Haji. Kita yang nggak tahu Mas Haji. Pernah terbayang? Waduh jauh Mas Haji, jauh kalau buat ke satu ya. Iya kalau kita sih niat dalam hati sih ada, tapi kalau kita mana ya kita sih nggak tahu Mas Haji, kalau emang belum waktunya kan udah panggilan semua Mas Haji, kalau emang belum waktunya dipanggil kan emang nggak bisa kita paksakan, iya kan. Kalau emang udah waktunya ada uang, kalau emang waktunya belum dipanggil ya nggak bisa gitu Mas Haji. Luar biasa, saya sebagai terharu juga bisa pergi ke sana itu ya, bisa di gimana, penghargaan yang luar biasa lah. Saya bersyukur dan terima kasih sama PBNU. Saya berkali-kali bilang terima kasih, kenapa Mas Haji? Karena gitu, karena saya ya selama ini kerja ya ikhlas saya kerja. Waktunya kerja siang ya saya siang, waktunya malam-malam ada kayak saya layanin. Udah itu aja Mas Haji, selama ini udah begitu aja. Saya udah kayak air mengalir, saya ikutin jalan terus. Nggak usah neko-neko yang mau ini, udah saya gitu aja. Ya saya sebagai security saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus periode yang kepada Gus Yahya tahun ini. Semoga beliau dikasih kesehatan, semua pengurus dari ketum sampai jajaran tanfid semua saya ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah saya kalau memang ditugaskan sebagai tahun ini saya siap Insya Allah. Saya mohon doanya kalau memang saya diizinkan, saya akan siap untuk ditugaskan sebagai tugas haji Mas Haji.